Doa dan renungan hari ini, panggilan untuk yang terluka. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah panggilan untuk yang terluka. Saudara dan saudariku yang terkasih, setiap kita memiliki luka dalam hidup yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Tuhan melihatnya. Luka-luka itu bisa berasal dari kesalahan, kegagalan, atau bahkan rasa malu akan dosa-dosa kita. Doa dan renungan kali ini mengingatkan kita bahwa Tuhan datang bukan untuk orang yang merasa sempurna, melainkan untuk orang yang menyadari keterbatasannya dan membutuhkan kasih serta pengampunannya. Panggilan Tuhan adalah untuk kita yang terluka oleh dosa, dan Dia ingin menyembuhkan serta menyelamatkan kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan luka, namun kami percaya bahwa Bapa mau menerima kami. Terima kasih untuk panggilan Bapa melalui Putra Bapa yang penuh pengampunan. Ajarilah kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan membagikan kasih itu kepada sesama. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 2 ayat 15 sampai 17. Pada waktu Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa duduk makan bersamanya dan murid-muridnya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar percakapan mereka dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan panggilan Yesus kepada orang yang terluka karena dosa-dosa. Yesus tidak memilih untuk bergaul hanya dengan orang yang tampak sempurna, melainkan juga dengan orang-orang yang terluka oleh kesalahan dan dosa. Ia memanggil orang yang mau dengan rendah hati mengakui kesalahan dan dosa dan dengan jujur mengatakan bahwa mereka membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Realitas orang berdosa adalah mereka merasa malu dengan diri sendiri. Mereka merasa ditolak dan dijauhi oleh orang lain, apalagi orang yang merasa suci dan sempurna. Singkatnya, orang berdosa biasanya dijadikan bahan pembicaraan atau bahan perguncingan. Orang berdosa seringkali tidak diperhatikan, apalagi dihargai. Orang berdosa tidak mendapat tempat yang layak di mata orang yang merasa baik. Kunjungan Tuhan ke rumah orang berdosa adalah suatu rahmat yang tiada taranya bagi orang berdosa. Tuhan bahkan tidak hanya mengunjungi, tetapi makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dua poin penting yang bisa kita renungkan bersama dari peristiwa ini adalah: pertama, Tuhan mau menunjukkan bahwa orang berdosa itu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Realitas bahwa orang jatuh dalam dosa adalah kelemahan dan kelalaian dari orang yang bersangkutan. Orang jatuh dalam kesalahan dan dosa adalah orang yang mungkin kurang berjuang untuk setia kepada Tuhan. Itulah kelemahan orang berdosa. Namun, Tuhan tidak menghakimi mereka. Tuhan tidak mencibir mereka. Tuhan tidak membicarakan atau memperguncingkan mereka. Tuhan justru datang kepada mereka. Ia mengunjungi, menyapa, bercerita, bahkan makan bersama dengan mereka. Ia memanggil mereka. Tuhan ada bersama mereka. Ia merangkul, meneguhkan, menguatkan, dan yang lebih penting adalah Ia mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Itulah tujuan utama Tuhan datang, yaitu memanggil orang yang terluka karena kesalahan dan dosa. Itu jugalah mengapa Tuhan mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk orang yang baik, tetapi untuk orang berdosa. Poin kedua adalah ajakan untuk kita supaya saling mengasihi dan mencintai satu sama lain. Jauhilah sikap seperti ahli-ahli Taurat dalam bacaan tadi. Memberi perhatian, kasih, cinta kepada sesama adalah hukum yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Terutama mengasihi orang yang terluka karena kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, barangkali ada keluarga, teman, atau tetangga yang terluka karena kesalahan dan dosa masa lalu, sehingga mereka jarang berdoa, jarang ke gereja, jarang aktif dalam kegiatan bersama. Mari kita berdoa bagi mereka. Bila perlu, mengunjungi, meneguhkan, menguatkan, dan mengajak mereka untuk aktif lagi. Dengan memberi perhatian, kasih, dan cinta kepada mereka,
kita tidak hanya melaksanakan hukum cinta kasih, tetapi kita juga mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Tuhan seperti dalam bacaan tadi. Hal ini juga berarti kita mencontohi tujuan utama kedatangan Tuhan ke dunia, yaitu menyelamatkan orang yang salah dan berdosa. Selain itu, kita juga dengan rendah hati mengakui bahwa kita pun tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Kita juga membutuhkan dan memerlukan belas kasih dari sesama dan terutama dari Tuhan. Sebagai orang berdosa, kita bersyukur bahwa Tuhan datang memanggil, tinggal bersama kita, dan mengampuni dosa kita. Mari kita meniatkan diri sekuat tenaga, berjuang untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa yang sama lagi. Godaan untuk berbuat kesalahan dan dosa yang sama selalu akan datang setiap hari, bahkan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mendukung dan meneguhkan untuk berjuang melawan kesalahan dan dosa dengan cara selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga panggilan Tuhan untuk kita orang yang terluka karena kesalahan dan dosa sungguh membawa peneguhan dan kekuatan dan semangat bagi kita untuk senantiasa menjadi manusia baru setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang merasa terasing karena luka kesalahan dan dosa. Bapa, Engkau mengutus putramu untuk menyelamatkan kami, terutama mereka yang terluka karena kesalahan dan dosa. Semoga mereka yang merasa terpisah dari kasih-Mu dapat merasakan penerimaan, kasih, cinta, dan pengampunan-Mu dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi tempat di mana cinta kasih dan pengampunan-Mu selalu hidup. Bantulah kami sehingga kami saling mendukung satu sama lain. Bila ada kesalahan di antara kami, tumbuhkanlah semangat saling mengampuni dan memaafkan. Tumbuhkanlah semangat pertobatan dan kehidupan rohani dalam keluarga kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu. Semoga gereja senantiasa menjadi tempat yang penuh kasih, terbuka untuk penerimaan semua orang yang berdosa dan membawa mereka kepada keselamatan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk diri kami sendiri. Bantulah kami supaya kami memiliki semangat kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan dosa kami. Bantulah kami supaya kami senantiasa berjuang melawan godaan dan dosa yang senantiasa mengganggu kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing.
Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan sabda-Mu yang membawa keselamatan kepada kami. Kami mohon bukalah hati kami supaya peka terhadap suara-Mu yang senantiasa memanggil kami supaya hidup dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah hidup kami dari gangguan yang dapat memisahkan kami dari cinta dan kasih-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat terbuka pada panggilan-Mu untuk menjadi pribadi yang baik. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.